Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tahun kedua Hijriah, sejarah Islam mencatat sebuah pertempuran yang akan selamanya dikenang sebagai simbol keberanian, keteguhan iman, dan kemenangan mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bukan sekedar pertempuran biasa, melainkan sebuah ujian besar bagi umat Muslim yang masih muda. Sebuah pertempuran yang mempertemukan kaum Muslim yang sedikit namun kuat dalam keyakinan, melawan pasukan Quraisy yang lebih besar dan jauh lebih lengkap. Inilah kisah Perang Badar, di mana Allah menurunkan pertolongannya kepada kaum Muslim dan memberi mereka kemenangan yang gemilang. Setelah hijrah ke Madinah, umat Islam berada dalam ancaman besar dari kaum Quraisy di Mekah. Mereka memusuhi dakwah Nabi Muhammad SAW dan berniat menghancurkan komunitas Muslim yang baru terbentuk. Ketegangan ini memuncak saat kaum Muslim mengetahui bahwa sebuah kafilah dagang Quraisy yang dipimpin Abu Sufyan kembali dari Syam dengan membawa kekayaan besar. Nabi Muhammad SAW memutuskan untuk menghadang kafilah ini sebagai bentuk perlawanan terhadap ketidakadilan yang telah lama dialami umat Muslim. Nabi Muhammad SAW mengumpulkan sekitar 313 pasukan yang terdiri dari kaum Muhajirin dan Ansyar. Mereka hanya memiliki 2 ekor kuda, sekitar 70 unta, dan persenjataan yang sangat terbatas. Namun, pasukan Muslim memiliki semangat tinggi dan keyakinan yang kokoh bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan pertolongan. Dengan modal keimanan yang kuat, mereka berangkat menuju Badar, sebuah tempat di antara Madinah dan Mekah, untuk menghadapi kafilah Quraisy. Di pihak lain, kaum Quraisy yang mengetahui rencana Nabi Muhammad SAW segera mempersiapkan pasukan besar. Mereka mengumpulkan lebih dari 1.000 prajurit bersenjata lengkap, termasuk kuda-kuda dan peralatan perang terbaik. Mereka percaya bahwa pasukan Muslim yang kecil akan mudah dikalahkan. Namun, dalam persiapan yang penuh keyakinan, mereka tidak menyadari bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyiapkan bantuan yang tidak terduga bagi kaum Muslim. Pasukan Muslim dan Quraisy bertemu di Badar, sebuah tempat strategis yang dekat dengan sumber air. Nabi Muhammad SAW memilih posisi yang lebih tinggi dan lebih dekat dengan sumur untuk mengamankan pasukan Muslim dari kehausan. Beliau juga menyusun strategi pertahanan yang solid dengan parit-parit kecil di sekitar perkemahan Muslim. Sementara itu, pasukan Quraisy berada di dataran rendah yang gersang, tanpa akses mudah ke air. Pada malam sebelum pertempuran, Nabi Muhammad SAW terus berdoa dan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam doanya, beliau mengungkapkan bahwa jika kaum Muslim kalah dalam perang ini, maka tidak akan ada lagi yang akan menyebarkan agama Allah di bumi ini. Beliau menunjukkan ketergantungan total kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menginspirasi para sahabatnya untuk bertempur dengan keyakinan penuh bahwa kemenangan ada di tangan Allah. Salah satu mukjizat terbesar dalam Perang Badar adalah turunnya malaikat sebagai bantuan bagi kaum Muslim. Dalam Al-Quran, Surah Al-Anfal ayat 9, disebutkan bahwa Allah mengirimkan 1.000 malaikat untuk memperkuat pasukan Muslim.
Banyak sahabat yang menyaksikan tanda-tanda kehadiran para malaikat ini di medan perang. Mereka bertempur dengan penuh kekuatan yang diberikan oleh Allah, dan bantuan tak kasat mata ini menjadi faktor kunci dalam kemenangan kaum muslim. Pertempuran dimulai dengan duel 1 lawan 1 antara 3 prajurit muslim dan 3 pemimpin Quraisy. Nabi Muhammad SAW mengirim Ali bin Abi Thalib, Hamzah bin Abdul Muthalib, dan Ubaidah bin Al-Harith untuk menghadapi lawan mereka. Ketiga prajurit muslim berhasil mengalahkan lawan mereka dengan cepat. Setelah duel itu, kedua pasukan terlibat dalam pertempuran penuh. Meskipun jumlah pasukan Quraisy lebih besar, keberanian dan strategi yang diterapkan oleh pasukan muslim membuat mereka mampu mengimbangi serangan musuh. Keberanian luar biasa ditunjukkan oleh pasukan muslim di medan perang. Ali bin Abi Thalib dan Hamzah bin Abdul Muthalib menjadi pahlawan dengan ketangkasan mereka dalam berperang. Mereka berhasil mengalahkan banyak musuh, dan ini memberi semangat kepada prajurit muslim lainnya. Nabi Muhammad SAW terus memberikan arahan dan menginspirasi mereka dengan ketenangan dan keyakinan penuh pada pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan izin Allah, pasukan Quraisy yang lebih besar mulai mengalami kekalahan. Banyak pemimpin mereka, termasuk Abu Jahal, terbunuh di medan perang. Sisa pasukan Quraisy melarikan diri dengan kacau. Kemenangan Muslim di Badar sangat mengejutkan, mengingat perbedaan jumlah dan persenjataan yang begitu besar. Ini menjadi bukti nyata bahwa kemenangan tidak selalu ditentukan oleh kekuatan fisik, tetapi oleh iman dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemenangan di Perang Badar membawa dampak besar bagi kaum muslim dan memperkuat posisi mereka di Madinah. Kemenangan ini tidak hanya meningkatkan moral kaum muslim, tetapi juga menunjukkan kepada seluruh jazirah Arab bahwa Islam adalah kekuatan yang harus diperhitungkan. Banyak suku mulai tertarik kepada Islam dan mendukung perjuangan Nabi Muhammad SAW. Kaum Quraisy, sebaliknya, mengalami kehinaan besar dan mulai merencanakan balas dendam. Kemenangan di Badar memberikan pelajaran yang mendalam bagi umat Islam bahwa keyakinan dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kunci kesuksesan. Kemenangan ini menunjukkan bahwa tidak ada yang mustahil jika kita berjuang di jalan Allah dengan ikhlas. Perang Badar menjadi simbol kekuatan iman dan bukti bahwa pertolongan Allah selalu datang kepada mereka yang bersabar dan berusaha. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari kisah heroik ini dalam kehidupan sehari-hari kita. Jangan lupa untuk terus mengikuti kisah-kisah inspiratif lainnya di channel ini. Like, subscribe, dan bagikan video ini agar semakin banyak yang mendapatkan manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.